Persoalannya kita ini ada yang aku takwa. Sholat iya, zakat, puasa, tahajud, umroh bolak-balik, tapi masih riba. Iya, betul. Ya kan? Masih ngomongin orang, masih mencari harta dengan cara batil, gitu kan? Jadi melaksanakan yang wajib dan melaksanakan yang diharamkan. Gitu. Ini yang salah. Iya. Karena takwa itu melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, baik makruh maupun haram. Betul. Nah itu janji Allah kan. Baik. Dan itu juga yang dirasakan oleh Pak BG dan Ibu ketika ikut TBE. Betul. SMATR itu kan berbayar loh. Berbayar, betul. Tapi hasilnya luar biasa kan. Jadi kita seimbang. Yang kita keluarkan nilainya tidak seberapa daripada hasil yang kita rasakan. Ya contoh lah misalnya, saya ikut TBE 10 juta, utang 1,9 miliar lunas Alhamdulillah. tanpa jual aset loh. Nah, Walaupun iya. aset terjual bukan dipakai buat bayar utang, buat kepentingan lain. Iya, itu Masya Allah. Jadi artinya apa? Nggak seberapa nilai yang kita keluarkan. Saya kebetulan ketika masuk MTR kan menjadi senang, jadi pembelajar. Mana kegiatan di MMC yang saya tidak lewatkan gitu kan? Semuanya saya ikut, mulai dari SMATR atau TBE, PBTR, MBUBB, BIMIMS, TTFM, UBL, apalagi tuh? SE, MHBHB. Itu yang belum. Itu dalam rangka mantu sendiri. Itu kenapa? Upgrade. Kita itu mesti memantaskan diri di hadapan Allah agar kita pantas ditolong Allah. Betul. Itu rumus. Betul rumus. Memantaskan diri dengan cara menuntut ilmu. Baik. Nah, berarti kan langkah awal memperkuat fundamental ya, pondasi fundamental di lingkungan internal suami dan pasangan, suami istri dan anak-anak ya. Insya Allah lewat sini diperbaiki, baru kita melangkah ikhtiar nyatanya. Nah, apa ikhtiar nyata atau teknik-teknis apa yang dilakukan, Pak? Nah, sekarang kan alhamdulillah nih, tadi kan udah tahu ya, baru kemarin ini masih hangat nih, udah lunas di bank ya? Ya, di bank. Berapa kurang lebih? Di bank itu terakhir 1,2. 1,2 sisa 1,2 miliar lunas tanpa jual aset ya, alhamdulillah. Nah, langkah-langkah teknis apa, Bah? Boleh di ini nggak ke teman-teman? Ini ilmunya ilmu di PBTR ya, platform bisnis tanpa riba. Soalnya nanti kita kalau ada lagi waktu luang riset itu. Masya Allah, alhamdulillah. Pengen banget sama istri. Iya. Jadi di PBTR itu kita diberikan cara-cara langkah-langkah yang sangat taktis, sangat teknis. Yang paling mendasar adalah passing the bank, gitu kan? Dulu kalau kita terima telepon dari bank, dari si abang, yang terjadi adalah apa? Kita mengkerut dari macan, ya kan? Jadi ucing, kabanjur gitu ya, menggigil, takut itu. Walaupun nggak berhadapan, kan telepon tuh, tapi tubuh kita jadi membungkuk gitu langsung. Pak, ini maaf, setoran belum masuk. Oh iya maaf, nanti saya usahakan. Jadi ada mental drop ketika kita nggak tahu ilmunya. Begitu kita tahu ilmunya bagaimana menghadapi abang, bagaimana menghadapi debt collector, luar biasa. Yang dulunya takut, kita siap begitu. Pernah tuh, mental. Pak Su, saya ingat betul. Waktu itu kita lagi ngobrol, ketawa-ketawa gitu. Tiba-tiba saya keceplosan nanya, buat besok setoran udah ada? Langsung drop. Udah males lo ngomong, udah pergi gitu. Langsung berubah mood ya? Langsung ngomong, udah males ngomong, masalah apa, udah aja pergi. Padahal kan sebagai istri kan pengen kepastian, mengingatkan, ada nggak uangnya? Kalau misalnya nggak ada, berarti kita ikhtiar apa gitu, biar tertutupi. Ini enggak, langsung, udahlah males. Kalau untuk urusan bank udah pergi itu, udah nggak bisa diajak ngomong lagi. Oh begini ya. Tapi pas setelah ikut MTR, ikut event-event, kayak nantang gitu, nanti didatengin gitu. Apa sih istilahnya tuh kayak ada energi gitu ya? Ya kan ilmu tadi. Ilmu itu yang membuat kita menjadi kokoh. Ilmu yang membuat kita menjadi kuat menghadapi apapun. Ya contohnya ilmu, misalnya mau kebal ya, ya ningali bedog mau sih kan kalau udah tahu ilmunya, gitu kan. Nah, dari PBTR itu tadi selain kita passing the bank, kita juga mengetahui bagaimana urutan menyelesaikan utang. Itu penting tuh. Ada sekitar 8 ya, 8 yang harus diselesaikan. Pertama, utang kepada
supplier. Sebagai pengusaha, misalnya pedagang, kita tuh nggak boleh utang tuh. Maaf, yang pertama adalah karyawan. Karena karyawan itu yang menjadi fondasi bisnis kita. Kalau mereka itu kita kecewakan, bisa malas dendam, bisa kabur, bisa Kebanyakan kita kan salah prioritas ya. Selama ini gitu kan. Jadi yang utama ternyata selesai utang kepada karyawan. Kedua baru supplier. Ketiga baru saudara, teman. Jadi Bang urutan berapa? Ketujuh. Oh, Bang ketujuh, dan terakhir itu adalah kartu kredit. Iya. Biarin aja. Tapi kan kebanyakan teman-teman, Mbak, justru kan selama ini mereka memprioritaskan, nggak ada pun dibela-belain nih untuk bayarin bunga tiap bulan cicilan ke bank. Kenapa? Saya takut gitu kan. Loh, kalau saya dilelang, kalau saya dipasang pelan, gimana itu? Itu kan ketakutan itu. Betul. Ini yang memang tidak ada ilmunya. Nggak punya ilmunya. Karena yang paling mendasar itu kita ditakut-takuti tentang blacklist ya, tentang nama baik. Jadi nanti kalau misalkan kita by checking. Dan setelah ikut MTR, saya udah tahu ilmu di MTR itu, saya pengen di blacklist. Oke. Dan begitu. Ya lebih baik di blacklist oleh bank daripada di blacklist oleh Allah. Itu sudah rumusnya. Dan rumus penyelesaian utang ke bank nih ya, maka Anda harus di blacklist oleh bank. Kalau nggak di blacklist, nggak akan selesai. Kalau di blacklist berarti nggak bisa utang lagi gitu. Malah bagus ya. Oh iya, masalah. Baik. Nah, kemudian gini, Pak. Pastikan sebagai manusia normal, manusiawi ya, kita ada rasa ketakutan. Bisa jadi karena kita belum paham ilmunya nih, teman-teman nih. Pak, kalau saya dilelang gimana? Apakah benar ancaman lelang itu benar-benar emang ada atau gimana dan sebagainya? Apakah itu hanya sebatas ketakutan-ketakutan kita gitu kan? Sampai akhirnya kita enggan, kita pengen lunas nih, tapi kita enggan meninggalkan sesuatu yang sebenarnya hukumnya udah jelas haram gitu. Ini MTR ilmunya luar biasa. Saya ingat persis, sampai sekarang saya masih hafal betul. Dulu ada perasaan takut itu juga nggak? Ada. Ada kan, yang dijaminkan misalnya kan ruko tempat kita usaha. Oh hilang nanti gimana pandangan orang, bagaimana usaha kita, nggak jalan lagi kan begitu. Rumah. Oh iya rumah loh. Nunggak berapa lama? Ada rumah setahun. Oh ya Allah. Tapi aman aja ya. Pas beres PBTR masih apa ya? Oke, kita lepaskan kemelekatan. Tapi pakai logika dong, gitu masih itu. Masa rumah yang kita tinggali kita pasangin terus gimana? Masih ada itu. Tapi setelah PBTR itu iya, tapi pas kesini kita ikhlasin semua. Apalagi setelah acara yang terakhir itu. MBWB. Sudahlah. Sudah. Apapun yang terjadi. Masalah. Justru dengan begitu ternyata memang Allah tuh ada punya skenario terbaik gitu ya. Ini yang tadi langsung ada. Ketika kita mendapat pembelajaran di MTR, bagaimana kita menghadapi, tadi kan ada kemungkinan lelang tuh ada kemungkinan. Kenapa bisa lelang? Karena ada komunikasi yang buruk. Maka MTR itu mengajarkan 3 hal. Pertama adalah kita andap asor. Jadi kita ini harus menjadi orang yang memang ngaku salah. Kita kan minjem uang ke bank. Nah kita ngaku salah. Saya mohon maaf, saya belum bisa bayar. Tapi saya tidak akan bayar bunga, denda, dan ongkos lainnya. Saya akan bayar pokoknya. Yang paling ada komunikasi. Karena bank itu butuh etikat yang baik dari kita. Itu satu. Kedua, harus dengan cara yang lembut. Nggak boleh pakai cara kasar. Kata-kata, sikap, perilaku nggak boleh kasar. Kenapa? Karena dengan kelembutan itu ada kekuatan di dalamnya. Kayak mungkin perbandingan seperti Tai Chi Master. Lembut tapi kuat gitu kan. Yang ketiga adalah bersahabat dalam dakwah. Kenapa? Karena siapapun di sana, ada debt collector, ada si abang, ada rentenir, mereka adalah objek dakwah kita. Apalagi kalau muslim kan, maka kita wajib mengingatkan dengan cara bersahabat dalam dakwah. Itulah rumus yang saya amalkan, sehingga nggak ada tuh ancaman lelang, jauh lelang, jangan ancaman lelang, memberi surat peringatan pun, alhamdulillah. Malah yang ada komunikasi, yang terajam ada jalinan hubungan baik yang baik. Itu luar biasa. Karena apa? Teman-teman di abang itu juga sama, memahami kondisi kita. Ketika kita menyatakan kita mau gimana lagi, kalau memang belum ada uang gimana mau bisa bayar kan gitu. Tapi kita mohon waktu. Dan kita sudah ikhlas. Kalaupun aset ini memang harus diambil, tinggal masih ada sisa nggak buat kita kan gitu. Itu sebetulnya.
Baik, kuncinya kembali lagi ke ilmu ya. Ilmu. Dan ilmunya tuh nggak sembarangan. Ada di MTR. Nah itu makanya. Bagi yang utangnya miliaran, nggak bisa ilmunya ngomong-ngomong begini. Harus di kelas, ada kelas khususnya. Jadi pemahamannya jangan setengah-setengah gitu ya. Harus utuh. Harus utuh ya. Kalau setengah-setengah nanti penerimaan setengah-setengah, nanti ikhtiarnya setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah. Bahaya ya. Jadi ya apa namanya, kembali lagi betapa pentingnya sebuah ilmu. Jadi sudah putuskan aja segera dalam keadaan seperti ini, niatkan tolabul ilmu ya, insya Allah di MTR ini bisa jadi wasilah, ilmunya sudah dibuktikan oleh banyak teman-teman di MTR gitu ya. Nah kemudian kemarin kan sudah selesai nih ya, sudah lunas, sertifikat udah dibawa pulang ya, alhamdulillah. Kembali ke pangkuan. Kembali ke pangkuan setelah sekian lama sekolah gitu kan. Nah, utang kan akan selesai dengan cara dibayar, betul, pakai uang. Nah, ini kadang-kadang yang jadi salah kaprah teman-teman nih di luar sana, yang terutama yang belum paham MTR gitu. Mereka banyak ketika menghubungi MTR, mereka pikir MTR membayarkan, melunasi, atau ngasih pinjaman tanpa riba, atau ngasih investasi atau investor dan sebagainya. Sebenarnya gimana sih? Ini memang perlu ada apa namanya pendidikan atau informasi yang lebih kuat masyarakat. Dan alhamdulillah kalau saya lihat kan traffic di grup Facebook, di Instagram itu kan makin banyak orang yang tahu dan makin tercerahkan. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa ada komunitas yang siap bayarin. Itu kan keliru. Sebetulnya yang paling utama yang mesti kita ambil dari pembelajaran di MTR atau MMC adalah ini adalah bagaimana orang berubah hidupnya dari merubah pemikirannya. Betul. Tidak hanya masalah utang, karena setelah saya utang selesai, kan nggak diam sekarang, terus aja kita berdakwah. Karena tugasnya sekarang semakin, alhamdulillah makin luar biasa. Bagaimana kita bisa menaikkan lawan tanding, cari orang yang memang harus kita cerahkan, yang asetnya lebih dari miliaran, mungkin triliunan, maka kita meningkatkan kapasitas diri kita, supaya bisa masuk ke level itu kan sih. Nah teman-teman yang hari ini di luaran mengenal MTR baru sepotong, mesti paham. MTR adalah komunitas yang melakukan upaya merubah mindset masyarakat agar terbebaskan dari utang. Jadi dirubah pemikirannya. Betul. Kalau pikiran kita hari ini masih menggantungkan seluruh kebutuhan hidup dengan cara berutang, nggak akan selesai terus saya utang sampai akhir hayat. Gali lubang tutup lubang aja. Tapi jika kemudian sudah dirubah, mindsetnya sudah alhamdulillah berubah oleh MTR, maka dia akan meninggalkan utang itu dan akan mencari solusi yang lain. Contoh misalnya, ketika kita punya usaha, usaha kecil-kecilan, kalau cuma modalnya 10 juta misalnya, maka cari usaha yang modalnya 10 juta. Jangan cari yang 20 juta, sehingga susahnya harus ngutang. Nah, di MTR itu diajarin, tidak sekedar cara bebas dari utang, tapi juga cara mengembangkan bisnis supaya berkembang. Alhamdulillah sudah ikut kelasnya kan, bisa di TTFM yang sekarang sedang berlangsung, atau di DEMIM, luar biasa. Oh ini ilmu bisnis juga banyak ya di MTR. Baik. Kayak gitu kan. Nah berarti kan seharusnya teman-teman pengusaha ini justru ketika mereka sedang bermasalah dengan utang, justru fokusnya harusnya bukan ke utang ya, justru ke sumber income. Salah satunya bisnis gitu ya. Kita contohin kayak gini, ini kan jadi sering contoh nih para guru kita nih. Kalau ini adalah bisnis, ini utang, maka ketika kita dua-duanya dikedepankan, dua-duanya setengah-setengah nih, karena fokus kita kedua-duanya sehingga jadi buram. Nggak fokus ke salah satu. Benar. Ketika kita punya utang, bahkan ketika punya utang, fokus kita karena sering ditelepon oleh si abang, kapan cicilan di restoran, kesini fokusnya, sehingga bisnisnya nggak diurus. Nggak kelihatan jadinya. Ini aja yang diurusin tiap hari, gimana caranya besok bisa setor, gimana caranya besok bisa masuk angsuran, sementara bisnisnya terbengkalai. Nah, sejak saya gabung di MTR itu, maka utang ini udah hilang, yang adalah bisnisnya. Maka di sini terus kita mengembangkan supaya menghasilkan uang. Dan ini bisa ke sini bayar utangnya selesai. Nah itu teman-teman, jadi
segera lakukan tindakan yang sangat rasional. Rubah mindsetnya. Kalau lagi punya utang hari ini, kalau misalnya bukan ITM nih, kalau Anda utangnya cuma puluhan juta, nggak nyampe 1 miliar, maka perbaiki bisnisnya, utangnya jangan dipikirin. Iya, benar. Dengan bisnisnya Anda perbaiki, manajemennya, kemudian ketentuan-ketentuan yang utama adalah jangan sampai bisnis Anda ini melanggar syariat Allah. Yang berbau misalnya, muslim itu jangan sampai terjebak pada maghrib ya. Maisir, goror, golul, riswah, riba. Jangan sampai, karena bisnis yang dibangun dari maghrib tadi akan hancur. Sesuai dengan janji Allah kan? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Itu ayat 276 Al-Baqarah. Jangan deh kalau Anda mengembangkan bisnis dari riba, janji Allah akan hancur sehancur-hancurnya. Jadi gimana? Silahkan diteliti, dicermati bisnisnya apakah aman nggak dari maksiat, berkah nggak? Tanya ke guru, tanya ke guru di MTN. Jangan sendirian ya, jangan belajar di YouTube aja, harus ada gurunya. Begitu. Bener-bener, Masya Allah. Gimana? Makin seru ya, makin menarik. Nah, satu lagi nih, Pak. Ternyata jual aset itu bukan satu-satunya cara ya. Kita nggak pernah tahu rezeki kita Allah datangkan dari mana ya. Banyak nih pengalaman nih teman-teman di luar sana. Udah, saya mah mau jual aset kok. Saya nunggu aset saya aja sampai terjual. Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Sampai sekarang nggak lunas-lunas. Ya, gimana itu? Ya. Saya meyakini betul seluruh isi Al-Quran. Tidak hanya sekedar huruf, tapi sampai titik fathah kasroh domahnya kan, itu harus kita yakini. Salah satunya adalah di surat At-Talaq, ayat kedua di ujungnya itu. Allah sudah menyampaikan janjinya yang sangat luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri solusi. Itu udah rumus tuh. Betul. Yakin betul. Apa itu takwa? Takwa itu kan 100% melakukan yang wajib, melakukan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, menjauhi yang haram. Persoalannya kita ini ada yang aku takwa, sholat iya, zakat, puasa, tahajud, umroh bolak-balik, tapi masih riba. Iya, betul. Ya kan? Masih ngomongin orang, masih mencari harta dengan cara batil, gitu kan? Jadi melaksanakan yang wajib dan melaksanakan yang diharamkan. Gitu. Ini yang salah. Iya. Karena takwa itu melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, baik makruh maupun haram. Betul. Nah, itu janji Allah kan. Iya, benar. Apalagi di ayat ketiganya, sambungnya tuh. Wa may yatawakkal Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi selain diberi solusi, terus diberi rezeki dari arah yang tidak dikira-kira. Luar biasa. Sebenarnya kita nggak disuruh nyari solusi sendiri ya. Hanya disuruh bertakwa aja. Kita itu kata Allah bertakwa, ya kan, bertakwa itu kan tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tapi perbuatan. Melakukan perbuatan, misalnya berbuat amal soleh. Salah satunya adalah berdakwah. Iya, betul. Jadi boosternya adalah dakwah. Jadi kegiatan yang tidak biasa-biasa. Karena dakwah adalah peninggalan Rasulullah. Itu amal semua Rasul, berdakwah. Kata Allah dalam surat Muhammad ayat 7 jelas. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Udah tuh jaminan Allah. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Maka bagaimana cara kita menolong agama Allah? Dakwah. Betul. Sejak di MTR itu saya nggak berhenti gaspol dakwah terus bagaimana menyadarkan orang supaya terhindar dari utang. Iya. Alhamdulillah. Iya, makanya pengalaman saya pribadi juga ya, saya perhatikan teman-teman ketika ingin keluar dari masalah utang, kemudian mereka menyibukkan diri dalam dakwah, kemudian ikhtiar juga memperbaiki bisnis, ternyata malah selesai dengan sendirinya ya. Allah yang jamin. Tetap kita ikhtiar, termasuk ikhtiar yang paling dohir adalah kita lepas kemelekatan. Benar. Aset kita jual. Saya kan semua aset dijual. Betul. Ditempel jual. Pajero 2, kemudian rumah yang lain ya, bukannya tinggali, terus tanah, ruko. Semua dijual, tapi qadarullah. Yang terakhir ini nggak laku-laku, tapi Allah kasih rezeki. Kasih rezeki dari tempat lain. Masalah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, sangat menarik sekali ya. Nah,
Sekarang saya ingin bertanya sama Pak BG dan Ibu, sekarang kan alhamdulillah udah selesai nih ya. Lalu setelah ini apa? Rencana ke depannya bagaimana gitu? Apakah selesai sampai sini gitu kan? Atau sekarang gimana deh perasaannya, minimal udah lunas utang, apa bedanya sama kemarin? Kalau perasaan ya jelas bahagia. Bahagia ya. Momen lunas utang, momen memegang sertifikat itu ruko itu adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu, kita impikan. Nggak gitu. pernah kebayang ya. Tidak pernah kebayang. Tadinya ya sudahlah, kalau lepas ruko ya nggak apa-apa. Yang penting lunas Ya. utang. Bahagia iya, alhamdulillah bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Dan mungkin kedepannya dulu sempat ya Pak Su sempat ketika kita masuk MTR sempat terbersit dari beliau kata-kata kalau sudah lunas sudah kita keluar. Kita tinggalkan MTR. Yang penting target kita adalah lunas. Setelah lunas gimana nanti kita keluar aja udah. Itu urusan kita sudah beres gitu. Ya mungkin rentang waktu sekian tahun kita di MTR dan tidak lunas-lunas malah jual aset tapi tidak lunas. Mungkin memang Allah menghendaki bahwa kita terus ada di situ. Kita terus ada di MTR, kita terus meriayah umat, kita terus berdakwah. Dan alhamdulillah semangat beliau setelah sadar gitu bahwa niat itu salah, ya kembali tadi bahwa hijrah itu harus Cuma sebentar lu kan. Iya, cuma sebentar ya. Kita harus meluruskan niat. Akhirnya kita luruskan niat bahwa niat itu salah dan terus kita berdakwah, berikhtiar semaksimal mungkin, memperbaiki diri, bisnis dan segala macamnya. Alhamdulillah sudah selesai hutangnya dan mungkin meskipun hutang sudah selesai, insya Allah kita tetap ada di MTR, kita tetap dengan tujuan semula kita terus mengaji, memperbaiki diri. Dengan dan itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas apa yang diberikan kepada kami dan mungkin sekarang fokusnya ke bisnis. Kita perbesar bisnis kita karena kemarin kita pernah dapat maklumat bahwa akan tercatat sebagai apa kita kelak gitu. Apakah sebagai muwakif, apakah di sebagai batu nisan itu ya sebagai apa? Nah itu berarti iya, berarti itu harus kita wujudkan dengan cara meningkatkan omset kita. Bagaimana anak-anak kita bangga kepada kita, bagaimana kita menjadikan memberikan mereka warisan gitu, menjadikan mereka legasi yang membanggakan. Berarti semua harus ditopang dari omset yang kita hasilkan. Insya Allah sekarang jadi lebih fokus ya ke sana ya. Fokus. Jadi lunas hutang itu bukan tujuan. Dia hanya sekedar persinggahan. Kenapa? Karena ketika kita kan mukmin itu yang terbaik adalah mukmin yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari besok harus lebih baik dari hari ini. Hari ini kita lunas hutang, berarti adalah lebih baik dari kemarin. Nah, hari besok bukan lagi urusan lunas hutang, tapi bagaimana kita bisa memberikan kontribusi lebih besar kepada umat. Maka bagi pengusaha, kontribusi itu adalah bentuknya bagaimana kita bisa misalnya mengamankan ribuan yatim, mengamankan pesantren-pesantren supaya tetap bisa jalan operasional. Tentu kita bisa memberi itu kalau kita punya basis yang kokoh, basis yang kuat. Nah, itu yang sedang kita pikirkan, kita jalankan. Harus membangun satu basis yang kokoh, kuat sehingga kontribusi bisa lebih besar. Begitu kan? Baik, siap. Oke, aduh, masya Allah nih ilmunya bagi ibu. Ini satu lagi pertanyaan dari teman-teman di luar, terutama yang saat ini sudah ingin bergerak nih, Pak BG ya, sudah nggak tahan dengan tekanan utang, udah ingin cepat-cepat keluar dari masalah utang, ingin bergerak, ingin nuntut ilmu, kemana Pak BG? Ya, gini, saya juga sering dengar kabar ya teman-teman ini pengen hijrah. Kalau kita telepon, saya pengen dong. Tapi jangan salah ya, saat kita satu langkah mau melangkah menuju Allah dan Rasul, setan itu udah 10 langkah di depan menghadang agar hijrah kita gagal. Sebetulnya hijrah ini, semangat hijrah atau hidayah sudah sering terdengar atau di telinga teman-teman, baik melalui medsos, pengajian, bahkan azan, gitu kan. Kedengar, aduh pengen nih ke masjid. Tapi setan tidak pernah diam untuk menghadang. Maka ketika ada percikan panggilan untuk hijrah, segera ambil. Dan terdekat bagi teman-teman yang ingin hijrah dari utang plus riba,
maka segera daftarkan. Momentumnya ada di Bandung tanggal 3 dan 4 Oktober 2022 yang 3 hari lagi. Agar apa? Agar kehidupan akan lebih cemerlang, akan lebih berkah dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Hutang lunas, bisnis mengganas. Betul. Dan kontribusi makin besar. Oh, masalah. So, nanti hubungi nomor ini aja ya, ke nomor admin. Kalau memang ingin bergerak, ingin dapat ilmunya, insya Allah terdekat ada TB Bandung ya, 3-4 Oktober. Manfaat apa yang bisa dirasakan di TB itu? Ya, ini harus tahu benefit. Kenapa sih harus ikut TBI? Pertama adalah teman-teman mesti memahami pondasi tentang kehidupan. Ya, kehidupan pengusaha kan berarti bagaimana bisnisnya itu. Maka bisnis harus dikelola, harus tahu pondasinya. Sehingga ketika teman-teman mengelola bisnis pakai utang, maka yang datang bukan lagi keuntungan, tapi masalah terus. Maka TBI ini akan memberikan maklumat bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan utang. Itu utama. Kemudian kedua, bagaimana kemudian teman-teman bisa mengelola bisnisnya setelah dengan ilmu TBI ini kepada bisnis yang insya Allah ada dalam naungan atau petunjuk Allah. Karena ada ilmunya. Kita belajar fikih muamalah, bagaimana mengolah sebuah perusahaan, mengolah bisnis. Lalu di situ karena kita satu paket ya, satu pasang, maka kita akan diajarkan bagaimana lebih meningkatkan, mencapai menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Masya Allah. Komplit langsung. Jadi tidak sekedar urusan utang, tapi juga bagaimana bisnis berkembang, keluarganya menjadi tenang, harmonis begitu. Luar biasa. Wajib ajak pasangan ya. Nah, berarti insya Allah di TBI itu kekuatan pondasi fundamental itu keimanan, akidah itu ya, Pak ya. Kan saya tuh merasa di TBI itu dimualafkan. Dimualaf. Kenapa? Ya karena selama ini ternyata yang saya lakukan itu maksiat di dalam bisnis. Karena saya basicnya konsultan ya. Di lending, di pertanahan. Golul itu hadiah pada mereka. Riswah suap. Kemudian maisir. Kadang bisa ikutan bisnis yang itu ya, yang di online itu kan. Semuanya tuh biasa dilakukan. Tapi begitu sekarang tahu ilmunya, masya Allah. Jadi langkah awal ya, gerbang gitu ya. Gerbang menuju pembebasan. Oh, masya Allah. Baik, siap. Nah, setelah itu baru teknisnya di PBTR. PBTR itu sama di bulan Oktober juga, Pak. Iya, betul. 11-14 Oktober, insya Allah. Mudah-mudahan niatkan dari sekarang, ikhtiarkan, persiapkan. Karena segala sesuatu kalau ingin berubah lebih baik pasti selalu ada pertukaran. Harus siap menukarkan waktu, biaya, kemudian tenaga, pemikiran dan sebagainya. Kalau kita ingin berubah ya, Pak ya. Baik. Aduh, alhamdulillah. Masalah. Ini ilmunya sangat bermanfaat sekali. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman MMC juga dimanapun berada yang menyimak dari tadi ya, mudah-mudahan ikut merasakan energinya begitu luar biasa dari Pak BG dan istri. Kemudian pelajarannya, perjalanannya, insya Allah semoga bisa mengambil hikmah ya. Baik Bapak Pak BG dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Aduh, mudah-mudahan nanti kesempatan lain kita bisa ngobrol kembali ya. Siap. Dengan keadaan yang lebih baik lagi dan sebagainya. Amin. Saya doakan semoga terus nanti bisnisnya terus berkembang, diberikan kesehatan sebagainya ya. Baik, sebelum saya tutup, kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillah, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Baik, alhamdulillah alamin. Kita sampai di penghujung diskusi kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah dan hilap dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu kembali dalam live TikTok atau IG dan podcast lainnya di MMC MTR Miliarder Cup. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.